ini tanggal 20 Desember dan 5 hari lagi kita akan merayakan Natal. Kakak Meta mau memberikan atau mengingatkan lagi bahwa acara Natal Sekolah Minggu akan ditayangkan pada tanggal 25 Desember jam 8 pagi di channel YouTube GKI Harapan Indah. Adik-adik juga jangan lupa memakai baju dan sepatu yang terbaik yang adik punya di rumah. Mungkin bisa berwarna merah, berwarna hijau, atau yang terbaik pokoknya. Seperti adik-adik merayakan Natal dan mau datang ke gereja. Nah, hari ini kita mau menyanyikan suasana Natal. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena setiap harinya kita itu merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan yang begitu banyak. Kakak Meta mau ajak kita, pertama-tama kita ucap syukur yuk dalam doa. Kita semua berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan, dan kami dengan sukacita menerima berkat Tuhan, dan biarlah hari ini kami semangat memuji nama Tuhan dan semangat menyambut hari Natal, dan kiranya berkat Tuhan dan kasih setia Tuhan terhadap kami yang kami rasakan, dan kami tidak lupa mengucap syukur. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, karena Tuhan itu baik, adik-adik berdiri yuk, kita nyanyikan, kita nyatakan kebaikan Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Dengan gerakan ya, ikuti Kakak Meta. Begitu banyak berkat Tuhan setiap harinya dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan kita rasakan, bahkan hari Natal, hari kelahiran Tuhan, sebentar lagi kita rasakan, terdengar kabar di pulau dan benua. Nah, sekarang Kakak Meta mau ajarkan adik-adik lagu dari pulau dan benua. Kita latihan bersama-sama ya. Bagi nama Bapa
Kakak Meta nyanyikan dulu, lalu adik-adik nyanyikan. Kita coba ya. Kita coba baitnya yang kedua bersama-sama ya. Kakak dulu, lalu adik-adik. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus, tempat Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga, tak lelah bernyanyi juga, di hadapan penebus, di hadapan penebus. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Wah, semuanya pintar, hebat, sukacita dan semangat. Nah, semua bergembira dong hari ini. Nah, Kakak Meta mau ajak kalian, karena hari Natal sebentar lagi mau datang, kita rayakan hari Natal ini. Kita mau nyanyikan pujian Joy to the World ya, hai dunia gembiralah. Kita lagu bahasa Indonesianya dulu ya adik-adik. Pakai gerakan, ikutin Kakak Meta. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Iya, kita semakin bersukacita, bergembira dan bersemangat. Nah, hari ini Kakak Meta mau ajak kata semua, kita semua memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya. Nah, siapkan persembahannya, kita naikkan pujian Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa dan berikan
berdoa untuk persembahan kita ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan, dan sekarang kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima dan terus menjaga dan memberkati kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetap duduk yang manis, tetap duduk yang baik. Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Ibu Bani di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, 5 hari lagi kita akan merayakan Natal bersama, tepatnya tanggal 25 Desember secara virtual. Jadi meskipun adik-adik merayakannya hanya di rumah saja, tetap kenakan baju yang terbaik dan juga adik-adik memakai sepatu ya. Baiklah, yuk kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pasti ada di antara adik-adik yang bertanya-tanya, ngapain ya Bu Bani berada di luar rumah malam-malam begini? Memang udaranya nggak dingin? Ih adik-adik, berada di luar rumah tengah malam begini, udaranya dingin adik-adik. Tetapi memang saat ini ibu sedang mencoba berada di luar rumah tengah malam. Mula-mula sih menyenangkan adik-adik berada di luar rumah tengah malam. Bisa melihat bintang, bisa merasakan udara yang sejuk, dan juga bisa mendengar suara binatang dan serangga malam. Tetapi semakin lama berada di luar rumah, udaranya tambah dingin. Ibu bisa menggigil ini, dan juga suara binatang malam semakin membuat ibu menjadi takut. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada sebuah kisah tentang beberapa orang yang berada jauh dari rumahnya saat tengah malam. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Adik-adik penasaran? Ayo kita lihat dan kita dengar baik-baik. Adik-adik, hari ini adalah minggu ketiga dari rangkaian cerita Natal kita. Minggu pertama, kita mendengar cerita bahwa Ibu Maria dan Bapak Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi orang tua dari Tuhan kita yang menjelma menjadi manusia. Minggu kedua, mereka harus berjalan jauh pulang ke kampung halaman Bapak Yusuf di Bethlehem. Sayang, di sana mereka tidak mendapatkan penginapan. Mereka hanya dapat bermalam di sebuah kandang. Dan di kandang itulah bayi Yesus lahir. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan sudah lahir. Tuhan yang mulia menjelma menjadi manusia yang mungil dan tidak berdaya. Kelahiran Tuhan kita harus diketahui oleh banyak orang adik-adik. Siapa saja yang harus tahu kelahiran Tuhan kita? Tidak jauh dari kandang tempat bayi Yesus lahir, ada sekelompok gembala yang sedang menjaga ternak milik orang-orang yang menginap. Di sekitar mereka juga ada ternak-ternak yang terikat. Mereka duduk di tanah lapang
pada tengah malam yang sangat dingin. Mereka membuat api unggun dan duduk mengelilingi api itu. Tengah malam yang dingin, seharusnya mereka berada di dalam rumah dan tidur dengan nyenyak. Tetapi para gembala ini tidak bisa melakukan hal itu. Mereka adalah orang-orang yang miskin. Demi mendapatkan sedikit uang, mereka rela mengorbankan waktu tidur mereka. Mereka juga rela merasa kedinginan. Dan di tengah dinginnya malam itu, mereka dikejutkan datangnya malaikat secara tiba-tiba yang berdiri di dekat mereka. Mereka sangat ketakutan. Bayangkan adik-adik, di luar rumah, tengah malam, dingin, ada suara-suara binatang, dan tiba-tiba ada orang bercahaya di dekat mereka. Ih, seram. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahu ada kesukaan besar buat semua bangsa. Karena hari ini telah lahir juru selamat dunia, dan ini tandanya. Kalian akan menemui seorang bayi yang baru lahir, dibungkus dengan kain lampin, dan tidur di dalam sebuah palungan tempat makan binatang." Setelah bicara seperti itu, tiba-tiba tampaklah bersama malaikat itu malaikat-malaikat lain saling memuji-muji Tuhan. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi." Dan kemudian mereka semua meninggalkan para gembala dan kembali ke surga. Para gembala baru tersadar atas apa yang sudah mereka lihat itu. Mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya. "Hei, apa itu malaikat?" "Iya, itu malaikat." "Wow, keren. Ngomong-ngomong, apa kita mencari bayi itu?" "Iya, cari enggak ya?" Akhirnya mereka sepakat mencari bayi yang baru lahir itu. Tidak sulit buat mereka mencari bayi Yesus. Mengapa? Karena tadi malaikat memberi petunjuknya. Seorang bayi baru lahir ditaruh di palungan. Nah, palungan itu kan tempat menaruh makanan ternak. Pasti letaknya ada di dalam kandang. Sedangkan mereka adalah gembala. Mereka tahu kandang-kandang yang ada di Bethlehem. Sebentar saja mereka sudah menemukan kandang tempat bayi Yesus lahir. Mereka kemudian menceritakan kepada Bapak Yusuf dan Maria bagaimana mereka bisa sampai menjumpai bayi Yesus. Tuhan mau kedatangannya ke dalam dunia diketahui banyak orang. Puji Tuhan, haleluya. Para gembala dapat menemui bayi Yesus dan menyembahnya. Adik-adik, di tengah malam yang gelap dan dingin itulah para gembala setelah diberitahu oleh malaikat, mereka menemui bayi Yesus di sebuah kandang. Itulah cerita Natal kita di minggu ini. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia harus diberitahukan kepada semua orang. Adik-adik, masih ingat ayat hafalan kita sepanjang bulan ini? Iya, Lukas 1 ayat 37.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas kita. Adik-adik perhatikan, adik-adik ikuti, adik-adik buat, kemudian setelah selesai foto dan kirim ke guru kelas masing-masing. Ayo kita buat yuk. Anak-anak, salam semua, Sekolah Minggu Online. Hari ini kita akan membuat pohon Natal kecil sebagai aktivitas kita. Kita bisa gantungkan di pohon Natal kita, atau kita bisa letakkan di atas meja-meja kita. Oke? Gampang kok. Yuk kita coba sama-sama. Pertama-tama kita memerlukan beberapa lembar kertas origami, benang emas atau benang biasa, lem, gunting, dan pensil. Untuk langkah pertama, kita lipat origami menjadi bentuk segitiga. Lalu kita lipat lagi sebaliknya. Rapikan ujung-ujungnya ya. Lalu kita lipat menjadi 4 segi panjang. Lalu lipat lagi menjadi 4 segi panjang. Dari posisi segitiga kita lipat ke dalam, ya, mengikuti lipatan yang ada. Kemudian kita lipat dari ujung sampai ke bawah, lalu kita masukkan, kita sembunyikan. Rapikan bagian ujung-ujungnya. Lalu kita lipat lagi. Ya. Lalu kita balik dan kita lipat lagi. Setelah lipat, lalu kita masukkan lipatan kita tadi. Rapikan bagian ujungnya. Yang terakhir kita lipat, lalu kita masukkan. Setelah berbentuk segitiga, kita akan lipat sisanya, lipat ke atas, lalu masukkan ke dalam. Dan rapikan. Semua yang tersisa ujung-ujungnya kita lipat ke atas. Kita rapikan ke dalam. Lakukan hingga semua ujungnya sudah terlipat ke dalam. Nah, sudah jadi pohon kita. Tinggal kita hias dengan bintang di atasnya ya.
ambil kertas warna kuning, kita gambar bintang, buat 2 bintang ya yang sama, lalu kita potong-potong. Lalu kita lem di atas pohon Natal yang sudah kita buat tadi. Samakan persis ya, ujung yang pendek ketemu dengan ujung yang pendek, ujung yang panjang ketemu dengan ujung yang panjang. Lalu kita lem baliknya dan kita rekatkan di atas pohon Natal kecil kita. Jadi deh, tinggal pasang talinya. Tunggu sampai kering sehingga bisa menggantung dengan baik. Mudah kan anak-anak? Adik-adik, kita akan mengakhiri small hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami sudah boleh menyelesaikan sekolah minggu kami. Terima kasih atas kesempatan yang Bapa berikan kepada kami untuk memuji, memberikan ucapan syukur, dan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Bapa ingin agar kelahiran Juru Selamat dunia diberitahukan kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita berjumpa kembali di semua minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Di